Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Ayu Lestari Lesmana dari kelas 12 IPS 2 absen 3. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tahu yang simple, praktis, dan yang pasti enak. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Stay tune terus. Bahan-bahan untuk membuat tahu ada 3 bahan antara lain 500 gram kedelai, secukupnya cuka, dan jeruk nipis. Langkah pertama, cuci bersih kedelai hingga beberapa kali supaya kotorannya hilang. Pastikan semua kedelai tercuci hingga bersih ya. Selanjutnya, siapkan 1 panci air. Kemudian rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan air panas tersebut ke dalam kedelai yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian tutup dan diamkan selama beberapa jam. Selama 1 malam kedelai terendam, kemudian saya becek-becek untuk mengeluarkan kulitnya kedelai. Kemudian setelah itu siapkan air untuk memblender secukupnya saja, dan kedelai yang tadi sudah dikelupas kulitnya untuk di blender secukupnya juga. Kalau tidak muat, lakukan ini beberapa kali atau dibagi menjadi 2 bagian. Blender dengan kecepatan yang rendah. Jika dirasa sudah halus, kemudian siapkan kain untuk menyaring kedelai yang sudah di blender tadi. Bisa dibagi menjadi 2 ya kalau tidak muat. Proses ini untuk menghilangkan ampas-ampas dari kedelai tersebut. Setelah disaring, kemudian diperas untuk menghilangkan ampasnya agar memisahkan kedelai dengan cairannya. Pastikan semuanya terperas hingga sempurna. Lakukan ini selama beberapa kali, 3-4 kali. Kemudian ampas dari kedelainya tadi yang sudah diperas bisa di blender lagi. Ini saya melakukan proses pemblenderan kedua dengan ampas yang tadi sudah saya peras. Ini saya lakukan 3-4 kali ya. Kemudian siapkan panci yang cukup besar supaya dia muat. Tuangkan semua sari atau cairan kedelai yang sudah di blender tadi dan diperas. Kemudian nyalakan api. Kalau dirasa mau mendidih, ambil busa dengan secara bertahap agar hasil kedelai atau tahu nanti akan maksimal. Pastikan sudah tidak ada ampas dan kotoran yang tersisa. Kemudian aduk sampai berulang kali supaya di bawahnya tidak gosong. Siapkan jeruk nipis dan beras. Ini opsional ya, kalau misalnya tidak menggunakan jeruk nipis juga nggak apa-apa, cukup cuka aja. Tapi aku menggunakan jeruk nipisnya sekitar 4 sendok makan. Setelah dirasa mau mendidih, tuangkan sari jeruk nipisnya ke dalam rebusan sari kedelai tadi. Ini tujuannya agar
air dan kedelai yang sudah diperas tadi akan menjadi butiran-butiran tahu atau biang tahu. Selama beberapa saat ini sudah jadi, sudah bertekstur. Kemudian kalau sudah mendidih, kita aduk lagi supaya tidak gosong di bawahnya. Kalau sudah mendidih seperti ini, campurkan cukanya, aduk perlahan supaya dia lebih menghasilkan tahu yang lebih banyak. Saya menggunakan cuka yang cukup banyak supaya dia empuk. Kemudian matikan kompornya. Nanti akan menjadi bening seperti ini airnya, itu efek dari pemberian cuka tadi akan menjadi biang tahu seperti ini. Setelah sudah dirasa cukup banyak biang tahunya, tunggu hingga dia dingin, kemudian disaring memakai kain yang sudah kita pakai tadi tapi sudah dibersihkan ya sebelumnya. Ini saya saring. Kalau misalnya tidak muat bisa dibagi menjadi 2, tapi ini saya langsung semuanya karena dia muat banyak, jadi saya langsung saring semuanya. Pelan-pelan saja ya, karena ini cukup panas dan saya minta bantuan sama orang tua saya karena saya kepanasan. Kemudian setelah itu hentak-hentakkan agar cairan air yang berada di biang tahunya ini terserap ke dalam panci dan nanti supaya proses pembentukannya lebih sempurna. Agar lebih maksimal, ini saya bentuk seperti ini dan saya peras-peras memakai spatula atau bisa memakai apapun supaya dia lebih maksimal lagi. Ini dibentuk menjadi kotak supaya nanti proses pengirisannya itu lebih berbentuk. Setelah seperti ini, tunggu semalaman lagi untuk dia membentuk teksturnya menjadi tahu yang lebih padat. Kemudian ini saya tindih dengan cobek atau apapun. Nah, ini setelah semalaman sudah jadi. Ini sudah berbentuk dan tekstur menjadi tahu. Kemudian saya pindahkan ke piring dan persiapan untuk saya potong-potong. Di sini saya potongnya menggunakan bengkali supaya bentuknya menjadi sempurna. Ini saya bagi menjadi 3 bagian dan ini jadinya cukup banyak dan besar-besar. Ini saya tata di mika dan kemudian siap dikukus.